Menjadi salah satu jajanan legendaris, tape uli masuk dalam deretan favorit yang tak lekang dimakan waktu. Sama-sama terbuat dari ketan, masing-masing ketan hitam dan ketan putih, kedua kudapan ini bahkan menjadi kebanggaan masyarakat Betawi. Bahkan beberapa kawasan kini menjadi sentra atau kampung pembuatan ketan uli yang melibatkan nyaris semua warganya. Salah satunya di Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok. Tak hanya ramai menjelang Lebaran atau Idul Fitri, kesibukan proses produksi ketan uli masih bisa ditemukan di hari biasa. Salah satu dari mereka adalah Ibu Solati. Tak tanggung-tanggung, perempuan yang akrab disapa Po Ati ini bahkan telah 5 tahun menjadi penumbuk uli. Ya karena saya senang sih nemu uli ini, karena uli ini khas Betawi itu aja. Ya lumayan berat sih, berat. Tapi saya senang. Semua diawali dari membersihkan beras ketan untuk kemudian direndam selama 10 menit. Beras ketan lalu dicuci sampai 3 kali untuk kemudian dikeringkan. Setelah itu, ketan akan dikukus kurang lebih 2-3 jam, bergantung dari banyaknya. Meski terbilang lama, hasil tekstur ketan sendiri tidak akan terlalu matang ataupun terlalu lembek. Dalam bahasa Betawi, ketepatan tekstur ini biasa disebut ngaron atau aron alias beras yang setengah matang. Ketan kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan diaduk sampai merata. Karena kalau pakai parutan yang tua tuh ditumbuknya tuh kelapa agak gerinjel-gerinjel, dimakannya agak kasar gitu. Tapi kalau setengah tua dia tuh lembut, dimakannya nggak ada gerinjel-gerinjel, lembut, halus. Baru setelah itu ketan masuk ke proses penumbukan. Meski terlihat mudah, proses yang lumayan lama ini benar-benar memerlukan tenaga ekstra. Numbuknya tuh agak lama, biar nyatu tuh terus biar lembut. Terus biar nyatu, lembut, biar halus gitu. Numbuknya agak kuat. Ganti kiri kanan, kiri kanan. Sampai saat ini, Po Ati masih memakai alat tradisional berupa alu yang terbuat dari kayu, layaknya nenek moyangnya di masa lampau. Selain lebih ringan, alu dari kayu ujaran dinilai tidak terlalu berat dan hasil dari tumbukan akan lebih lembut dan juga tak terlalu lengket. Meski terbilang cukup lama menjalani profesi ini, masih ada saja kisah yang menggelitik yang dialami oleh Po Ati. Pas lagi numbuk tuh, plastik itunya ketinggalan di uli. Terus nggak lama lagi, jidat saya kejedot gitu, alunya terlepas, pas ganti kiri kanan, ini jatuh ke jidat saya. Terlepas itu agak licin, jadi astagfirullahaladzim gitu. Nggak sih benjol, timang lumayan lah sakit. Biasanya setiap penumbuk akan menghaluskan beras ketan sendirian sampai pada tekstur yang diinginkan. Jika dilakukan berdua, maka alu dari penumbuk akan saling beradu satu sama lain. Artinya, jika beras ketan yang ditumbuk sampai 5 karung, Po Ati juga harus mengulang proses yang sama sendirian. Kalau sehari, tiap hari tuh 40 liter. Kalau lebaran, lebih dari 40 liter. 7 karung. Kadang-kadang kalau lebaran tuh suka ada teman gantiin gitu. Tangan pada gede, pada sakit-sakit, ya lumayan lah gitu. Efeknya pada pegal. Tapi kalau udah biasa enggak. Untuk satu adonan, Po Ati biasa membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk menghaluskannya. Biasanya ketan yang sudah halus akan terasa tidak lengket ataupun menempel di tangan. Jika sudah, maka ketan akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu ngelar. Yang unik di Kampung Bedahan, semua orang akan terlibat pada masing-masing satu proses. Seperti ngelar akan dilakukan oleh ibu-ibu lain yang juga tetangga Po Ati. Ngelar sendiri merupakan proses melebarkan uli yang sudah ditumbuk sebelum terlebih dahulu diratakan.
Uli harus cepat diratakan segera setelah proses penumbukan. Soalnya kalau udah adem, dia keras. Jadinya susah digelar gitu, diratain. Untuk melebarkan uli biasanya digunakan gulungan yang terbuat dari kayu. Uli dilapisi oleh plastik agar sisa adonan tidak menempel. Baru setelah itu, uli siap untuk dipotong untuk kemudian dijual. Tetapi tak lengkap sepertinya uli bakar yang disajikan tanpa serundeng kelapa. Menariknya, desa yang lebih pas disebut Kampung Ketan Uli juga punya spesialis tukang gongseng serundeng seperti Ibu Nur Latika. Soalnya emang udah dari ciri khasnya ahlinya di gongseng, jadi disebutnya udah ini gongseng. Berbeda dengan pembuatan uli yang menggunakan parutan kelapa setengah tua, untuk serundeng uli harus memakai kelapa yang sudah tua. Tekstur parutan kelapa tua relatif lebih keras dan kasar, sehingga ketika disangrai, teksturnya lebih renyah. Api yang digunakan pun harus kecil agar kelapa parut tidak mudah gosong. Jika warna parutan sudah mulai coklat, gula akan ditambahkan sehingga tercipta nuansa rasa manis dan gurih. Walaupun sekilas sama dengan serundeng kerak telur, ada perbedaan mendasar yang memisahkan keduanya. Bedanya di bumbunya. Kalau dibuat serundeng uli kan dia nggak pakai bahan kunyit apa cabai. Tapi kalau dibuat serundeng yang buat kerak telur dia pakai bumbu. Nur Latika sendiri biasa menjual ulinya secara keliling. Harganya terbilang murah, hanya Rp2.500 saja untuk satu ketan uli. Untuk porsi lebih besar, Nur Latika biasa membungkusnya hanya dengan satu bahan, yakni daun pisang batu. Soalnya biar ulinya itu jadinya bagus, begitu wangi. Kalau pakai daun yang lain, kuning dia di ulinya. Soalnya nanti berubah warnanya jadi agak matang kalau di daun yang lain. Tape uli ini sama seperti makanan Betawi khas lainnya, di mana ada tata cara maupun pantangan-pantangan yang harus diperhatikan dalam membuat ketan uli maupun tape beras ketannya. Termasuk kuliner klasik warisan budaya Betawi, ketan uli memang sejajar dengan kue lain seperti rengkabang ataupun dodol Betawi. Ketan uli juga nyaris tak bisa dilepaskan dari acara hajatan ataupun pesta besar etnis Betawi. Lebaran itu orang sibuk, orang kemudian membuat makanan yang bisa awet kira-kira seminggu. Nah, si tape ini, si uli ini termasuk kuliner yang mampu bertahan sampai jangkanya seminggu. Orang Betawi asli yang bikin itu pasti dia tingkat kekenyalannya, keempukannya itu dia nggak buru-buru karena dia kan dibungkus dengan daun pisang batu, kemudian ditaruh di wadah yang tertutup, maka itu dia kuat bertahan-tahan lama. Karena punya nilai lebih dari sekedar makanan, para pembuat ketan uli pun juga punya aturan-aturan yang wajib ditaati, dari tata cara sampai pantangannya. Pantangan itu mencegah dari hasil akhir rasa dari si tape maupun dari si uli. Salah nanganinya, pilihan berasnya juga lain, cara numbuknya lain, panasnya api lain, itu juga. Nah, jadi makanya orang-orang dulu itu mempunyai kearifan lokal yang mereka simpen di dalam dia punya memori, dan itu senantiasa diceritakan kepada anak-anaknya. Woi anakku, kalau kamu membuat tape uli itu kamu harus jadi orang yang bersih. Pembuatan ketan uli juga memiliki makna lain dalam budaya masyarakat Betawi. Semua proses yang melibatkan nyaris semua orang dalam satu kampung menjadikannya sebagai wujud nyata kekeluargaan atau silaturahmi yang terjalin antar keluarga. Demikian juga dengan pembagian tugas antara wanita dan laki-laki.
Hingga kini kita masih bisa menikmati sajian ketan uli di berbagai sudut urban Jakarta. Dari uli basah yang hanya dikukus dan biasa dimakan dengan tape ketan sampai dengan uli bakar yang biasa disantap dengan serundeng ataupun oncom. Semua tergantung dari pilihan Anda.